malam 1000 umat ya. Malam turunnya Al-Quran, malam kemuliaan, malam 1000 bulan. Tidak sih? Malam Lailatul Qadar tuh tak salah malam 1000 bulan ya. Alhamdulillah. Buka Google ya kau. Ayo. Malam 1000 bulan. Itu salah, itu malam itu tuh diturunkannya Al-Quran tak salah. Kemarin, astagfirullahaladzim, Masya Allah. Dia tuh tak salah 10 terakhir di bulan Ramadan. 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tanggal ganjil biasa. Nah, maka orang berlomba-lomba tuh biasa nyari hari itu. Katanya sih biasa ganjil-ganjil gitulah. Malam 1000 bulan ke 1000 umat sih sebenarnya. Masih bahasa itu kadar dan ni kami tidak baca Lailatul Qadar tambahnya tu. Nah, itulah dia lebih baik dari malam dari 1000 bulan. Sekali kita mengerjakan amalan sama terhitung seperti kita melakukan apa sih, kayak lebih dari 1000 bulan-bulan kemarin gitu loh, sekali. Gimana sih Kak cara jelaskannya? Pokoknya sekali kita mengerjakan sama dengan 1000 bulan kita melakukannya amalan tersebut. Makin sejuk ya guys. Makin pertanyaan ini makin sejuk. Tempat di mana-mana kita berdoa, di situ akan turunnya malaikat. Di mana, dan di saat kita di situ pengen berdoa, pengen meminta apapun kepada Sang di atas pun malaikat turun dan katanya lah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'da, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kawan-kawan pemirsa Melayu TV yang saya hormati, di momentum 10 terakhir di bulan Ramadan ini, banyak kawan-kawan terutama kaum milenial, Gen Z yang bertanya tentang apa sih sebenarnya Lailatul Qadar itu yang disebut malam 1000 bulan, malam dilipat gandakan pahala dan lain sebagainya. Kalau ditilik dari bahasa, Lailatul Qadar itu, Lailah itu malam, Qadar itu ketetapan. Artinya malam ketetapan. Kenapa disebut malam ketetapan? Karena di malam itu umat manusia itu ditetapkan. Apa saja yang akan ditetapkan? Pertama, rezekinya dia akan ditetapkan. Selama setahun, apa yang akan dia dapat? Ini rezekinya. Yang kedua, jodohnya. Jodoh tidak harus nikah terus. Ini pikiran kawan terkadang jodoh, kawin lagi. Bukan. Jodoh itu pertemuan. Kita nggak memahami yang disebut jodoh. Jodoh itu pertemuan. Pertemuan dengan apa? Pertemuan dengan apa yang ditetapkan oleh Allah, berupa ridhonya dan kasih sayangnya. Itu yang mesti dicamkan. Lalu maut, kematian. Kematian bukan hanya meninggalnya ruh kepada tubuh ini, enggak. Tapi yang disebut kematian di sini, betulkah dia
menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dianya bisa mempuasakan hawa nafsunya sehingga hawa nafsunya tidak berkutik lagi ketika dia keluar dari bulan Ramadan. Makanya orang yang betul memahami malam ketetapan itu, dia harus memahami terlebih dahulu dari apa? Pertama, dia memahami Rajab Syahrullah. Rajab itu bulan Allah. Kenapa Rajab disebut bulan Allah? Karena pada bulan Rajab itu ada dua peristiwa penting. Pertama, 12 Rajab, Nur Kamal, nur yang sempurna. Itu pindah dari balik kiswah ke dalam rahim Ibu Aminah. Yang ianya nanti akan menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus dipahami terlebih dahulu. Kenapa kita harus berpuasa di bulan Ramadan dan kenapa kita raih Lailatul Qadar itu. Peristiwa yang kedua di bulan Rajab itu pada tanggal 27 Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra dan di Mi'rajkan, yang membawa oleh-oleh sholat 5 waktu. Ingat, kata kuncinya sholat 5 waktu. Ada sholat dan 5 waktu. Ini di mana nanti di bulan Rajab orang di mana-mana, mohon maaf ya, mengadakan acara seremonial Isra dan Mi'raj di musholla, di masjid, bahkan di lapangan ngaji bersama dan lain sebagainya. Isra Mi'raj bulan Rajab. Tapi yang terjadi apa? Terkadang mohon maaf nggak membekas, nggak ada efek dari acara seremonial itu. Di mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai peristiwa Isra dan Mi'raj tanggal 27 itu, di bulan Sya'bannya beliau menceritakan peristiwa itu. Beliau menceritakan bagaimana beliau melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Beliau bertemu dengan Nabi Adam di langit yang pertama, ketemu dengan Nabi Yahya di langit yang kedua, dengan Nabi Isa, ketemu dengan Yusuf, sampai ketemu dengan Nabi Allah Ibrahim dan melihat surga dan neraka. Itu kan peristiwa agung yang seharusnya kita sebagai umat Rasulullah itu bertanya, kok bisa sehebat itu ya Rasulullah itu? Sehingga orang yang percaya dengan Rasulullah nanti yang akan menjadi Ramadan syahrul ummati. Nah, ini ketetapannya ini. Ramadan itu bulan Muhammad Rasulullah. Kenapa disebut Ramadan ini bulan umat Rasulullah? Karena umat yang percaya dengan Rasulullah melalui syariat yang disampaikan oleh beliau yang akan diberikan kemampuan untuk mempuasakan dirinya melawan hawa nafsu yang ada dalam tubuhnya sendiri. Oleh karenanya kita harus memahami dulu tadi malam ketetapan. Apa yang ditetapkan tadi? Saya sudah menjawab tadi di awal. Yang ditetapkan rezeki, jodoh, maut. Tapi kita pikirannya syariat terus. Rezeki makanan, money gitu kan. Jodoh, kawin lagi. Maut, udah selesai hidup. Itu yang biasa. Yang kita inginkan, kita cari. Apa itu yang ditetapkan dan di mana tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan itu semua? Oke, syariatnya betul, tidak salah. Tapi bagaimana syariatnya itu ketika kita mendapatkan rezeki memang akan membawa keberkahan? Ketika kita mendapatkan jodoh akan bernilai ibadah? Dan ketika kita mati dalam keadaan husnul khotimah, itu yang kita cari. Dan itu yang kita harapkan agar supaya kita ditetapkan meraih hal itu. Di mana disebutkan tadi bahwa malam Qadar itu malaikat turun gitu kan. Malaikat turunnya pikiran kita ya dari atas ke bawah gitu.
seperti turunnya hujan. Karena malaikat ada di atas. Semua pikiran kita begitu. Tapi terkadang kita lupa juga. Kawan-kawan terkadang mohon maaf. Kita janjian nih. Janjian di warung kopi. Satunya rumah ada di Marta Dinata. Satunya di Paris. Satunya di Ambawang sana. Yang janjian ini 4 orang. Si A, si Udin ini udah ada di warung kopi yang telah disepakati. Warung kopi yang telah ditetapkan di sini kita bertemu. Lalu Udin ngebel dengan kawan yang di Marta Dinata, dengan yang di Paris, dengan Ambawang. Cok, jadi nggak turun kau nih? Saya udah ada di tempat. Gimana memahami kalau begitu? Gimana turun itu? Apa harus dari atas ke bawah? Enggak, kalau dari atas ke bawah itu bisa saja jatuh, bukan turun. Tiba-tiba ada, mohon maaf ya, batu bek. Itu bukan turun, itu jatuh. Maka turun itu adalah keinginan untuk sampai di tempat tujuan. Hujan, semua ada berkeinginan, ya Allah turunkan hujan. Atau binatang memohon kepada Allah agar supaya hujan didatangkan karena diinginkan. Sekarang tanazzalul malaikatu warruh, turunnya malaikat dan ruh. Di mana malaikat dan ruh itu turun? Kan pertanyaannya begitu kawan-kawan. Seharusnya kita lebih mendalam ke sana. Jangan terprovokasi malam 1000 bulan boy. Gimana? Memang kalau 1000 bulan itu dikalikan 1000 dibagi 12 bulan kurang lebih 83 tahun. Itu hebatnya itu. Meskipun umat Rasulullah ini usianya ya antara, kata beliau, nggak akan jauh dari aku. Kalau Nabi Muhammad 63, nggak akan jauh. Tetapi orang yang memahami di mana Allah menetapkan dia sebagai umat Rasulullah akan meraih apa? Rezeki, jodoh dan maut sesuai dengan kehendak Allah, sehingga dia selesai dari kehidupan ini ditetapkan sebagai umat Rasulullah yang akan masuk surganya Allah karena dia menjadi pribadi yang bertakwa. Karena tujuan dari puasa adalah takwa, di mana orang yang bertakwa itu dijanjikan oleh Allah berada di surganya Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, kata Allah. Bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu yang telah menyediakan surga seluas langit dan bumi yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan Ramadan ini, puasa ini menginginkan la'allakum tattaqun, kita menjadi orang yang bertakwa. Maka bagaimana kita akan memahami surah Al-Qadar yang dibaca setiap kita sholat tarawih? Kalau udah menjelang akhir ini biasanya, kalau kemarin pakai Al-Ikhlas, sekarang pakai Al-Qadar. Inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr khairum min alfi syahr. Kan begitu itu. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan malam ketetapan. Tahukah kalian malam ketetapan itu? Yang disebut oleh orang Indonesia malam Lailatul Qadar. Malam, Lailah itu malam, berarti malam-malam ketetapan. Sebenarnya cukup malam ketetapan gitu. Karena Lailah itu malam, Qadar itu ketetapan. Tahukah kalian malam ketetapan itu? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Bahwa malam ketetapan itu lebih baik ditimbang 1000 bulan. Lebih baik. Kalau 1000 bulan kurang lebih 83 tahun, ini lebih baik. Kalau sekiranya kalian mengetahui di mana malam ketetapan itu ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang penting. Bukan dulang bahala. Ini, oh boy, kalau malam Qadar tuh boy gitu. Kalau kita tarawih 2 rakaat sama dengan
tarawih 83 tahun banyak boy pahala kita. Tak ada salah, iya. Tapi bukan hanya itu. Karena manusia itu hidup mesti tahu tujuan. Apa? Coba Genzi pikir pelan-pelan. Kenapa kita hidup ya? Tiba-tiba di permukaan bumi jadi begini ini. Adakah kita punya keinginan hidup? Kan nggak ada sebelumnya, tiba-tiba aja sekarang. Di sini. Lalu ingin jadi orang sukses, ingin jadi ini. Ujung-ujungnya mati juga gitu. Nggak salah. Harapan cita-cita di dunia ini nggak salah. Tapi jangan hanya dunia saja. Kan ada akhirat. Ini hebatnya ini ajaran Islam. Kenapa? Karena ada yang kekal abadi sebenarnya yang hidup. Mana itu? Ruh kita ini, kawan-kawan. Ini yang mesti diperjuangkan. Kemana dia setelah selesai dari kehidupan dunia fana ini ya? Ayo kemana? Maka mesti harus tahu juga di mana Tuhan menetapkan malam yang disebut lebih baik ditimbang 1000 bulan itu. Ya, ini yang mesti dipahami. Apa di malam itu? Malaikat dan ruh turun sampai terbit fajar. Makanya kawan-kawan jangan, ini kan mohon maaf, bukan menyinggung. 10 terakhir menjelang Lebaran di Ramadan terakhir, bukan kita ingin meraih malam ketetapan itu. Yang kita kejar di Kota Baru, apalagi di Pasar Suruni sana itu. Apa yang ditetapkan? Harga apa? Harga baju, harga celana, harga kain, harga dan lain sebagainya. Ujung-ujung bukan kita meraih ingin ditetapkan itu yang ditetapkan oleh Allah, tapi yang ditetapkan oleh manusia. Maka raihlah malam ketetapan betul 10 hari akhir di bulan Ramadan. Sebagian menyebut malam ganjil. Makanya kalau orang kampung itu mulai malam 21 itu ngumpul. Orang-orang dulu tuh mesti dipancing. Cara mancingnya bawa ayam panggang lah apa, bawa surau, bawa ke musola, bawa ke masjid, ngumpul sambil makan. Ngapa? Supaya ada semangat. Kita ini kalau nggak dipancing dengan makanan, mana mau bangun malam. Yang seharusnya kita itu kan disunnahkan bangun malam untuk sholat tahajud. Dilatih di bulan Ramadan ini. Karena kesenangan manusia itu salah satunya adalah bab makan. Kalau bab makan ini, jangankan dekat jauh pun datang. Ngapa? Bab makan. Akhirnya dipancing sahur. Bab makan nih, bangun kita. Habis Ramadan tak ada sahur, habis pula. Sebulan kita, mohon maaf sebulan, 30 hari kita bangun malam. Selesai Ramadan, selesai juga. Begitu orang kampung, coba. Malam 21 ditandai, ini udah malam 10 terakhir ini. Bawa makanan. Makan bersama setelah tarawih. Agar apa? Semangat. Udah 5, bawa lagi makanan. Ngapa? Supaya semangat. Bawa pulut lah, bawa apa. Ini yang terjadi sekarang. Karena kita ini, mohon maaf, sudah kaya. Makanan di mana-mana lebih enak ditimbang makanan di kampung kan. Akhirnya, boy, tak ngumpul di kampung. Hanya makan kayak gitu. Udahlah gitu. Terus, yuk Kota Baru, yuk cari baju. Akhirnya apa? Malam yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kebaikan umat Rasulullah kita sia-siakan. Kita hilangkan.
Disitulah yang penting, malam ketetapan kita mesti banyak-banyak beribadah. Agar supaya apa? Tadi, rezeki kita diberkati, jodoh kita menjadi ibadah, lalu kematian kita menjadi husnul khotimah. Gimana? Ayo perbanyak. Kita sholat, luruskan sajadah kita ke kiblat. Luruskan niat kita menyembah kepada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Ikut Rasul. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya, ini poinnya tadi yang diinginkan. Keywordnya itu sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku di dalam sholat. Agar supaya apa? Supaya apa yang tadi diinginkan itu terwujud. Karena sholat itulah pondasinya, sholat itulah tiangnya. Kalau nggak ada tiangnya bangunan ini, roboh, hancur seperti bangunan di depan itu kan. Kenapa roboh? Hancur. Karena tiangnya, penyanggahnya nggak ada. Maka disebut as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Meskipun sunnah, tarawih itu memang sholat tarawih sunnah hukumnya. Tetapi kalau kita ingin meraih bagaimana cerita inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruh, itu jangan hanya turun malaikat boy. Kita doa banyak-banyak. Ngapa? Supaya ya hajat kita terkabul. Iya, nggak salah. Silahkan di malam ganjil, di 10 terakhir, silahkan minta apa saja. Tapi tutup permintaan itu. Ya Allah, sekiranya semua permintaan hamba ini mendapatkan ridho dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Hamba ikhlas dan hamba siap menerima apapun yang diberikan. Ini enggak minta mobil, minta istri, minta ini dan lain sebagainya. Tapi tak mengharap ridhonya Allah. Ujung-ujung mohon maaf, ada yang sudah kawin, dapat jodoh, tapi karena tak diridhoi oleh Allah, banyak ujian, tak mampu, ujung-ujung cerai. Kan begitu. Minta rezeki banyak, dapat, ujung-ujung sombong, ditenggelamkan seperti Qarun. Kan banyak orang, dulu nyaman masih miskin, kawan banyak, kaya sombong. Ujung-ujung didoakan oleh kawan-kawannya, mampus kau, gitu kan? Gimana kalau sudah begitu? Nah, kita menginginkan, ayo, nih 10 terakhir, tadi malam sudah tanggal 23, ini masih ada tanggal 25, ada malam 27, ada malam 29. Tapi jangan pula ngambil ganjil semua. Ini penyakit. Ini penyakit. Sholat dulu. Enggak, Kota Baru tuh tutup sampai jam 11. Seruni sampai jam 12. Tarawih itu hanya sampai jam 8. Masih banyak. Waktunya masih banyak. Ini udah punya baju. Udah saya katanya. Cukup 3 lebaran nih. Udah dapat 3. Dapat THR dari kawan, mau age. Pokoknya tak selesai. Maka kawan-kawan, yuk manfaatkan. Pingin nggak mendapatkan kebaikan lebih ditimbang 1000 bulan? Ayo gunakan di 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Khawatir juga, jangan-jangan bukan diganjilnya malah digenapnya. Ayo kita manfaatkan, masih ada kesempatan untuk kita meraihnya. Kita nggak tahu Ramadan tahun depan kita masih ada di permukaan bumi atau sudah dikuburkan. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu apakah kesehatan kita ini yang sekarang kita nikmati ini masih akan kita rasakan di tahun depan. Jangan-jangan kita kena penyakit atau kena musibah, tabrakan dan lain sebagainya. Kita nggak tahu. Mumpung kita diberikan oleh Allah nikmat, ya, kita diberikan kesehatan oleh Allah, kekuatan, rezeki dan lain sebagainya. Ayo manfaatkan. Untuk apa? Mudah-mudahan malam ketetapan atau Lailatul Qadar itu dapat kita peroleh sehingga
kita ditetapkan oleh Allah. Satu, rezeki kita bernilai barokah, jodoh kita bernilai ibadah, dan kematian kita menjadi husnul khotimah. Mudah-mudahan sedikit dari saya untuk kawan-kawan bisa direnungkan, dipertimbangkan untuk sama-sama kita mengamalkan apa yang disyariatkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan ini. Harapannya mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang bertakwa, sehingga surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat kita raih baik di dunia maupun di akhirat. Hadanallahu wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.